salah satu contohnya ya teman-teman Ya, dari bisa disebutkan mungkin salah satu aja Bu produk yang dari produknya. dibuat oleh teman-teman. Ini produknya Valentino nih, ada salah satunya. Mana Valentino? Oh, Yang bisa paling diambil wajah Mas. Mungkin teman-teman Silakan. biar pada tahu nih. Selamat pagi, selamat datang di podcast Poliwangi. Kali ini di sini kita akan membahas mengenai WMK atau biasa disebut Program Wirausaha Merdeka. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber kita yakni Bu Ayu selaku koordinator WMK. Ibu Ayu, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik ya. Oke, dan di samping saya sudah ada Mas Valentino selaku alumni WMK tahun 2022. Baik, Mas Valentino, apa kabar Mas? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman di rumah belum pada tahu nih apa itu WMK. Bisa Ibu jelaskan apa itu WMK? Baik ya, sebelum saya menjelaskan terkait program BMK, boleh ya host? Boleh. Saya sapa dulu ya. Oh, boleh. Pendengar dari podcast Poliwangi. Halo, selamat pagi. Nah, jadi bagi teman-teman yang kepo, pengen tahu terkait program Wirausaha Merdeka, program Wirausaha Merdeka ini sebenarnya adalah program dari pemerintah. Baik. Nah, program pemerintah ini baru launching pada tahun 2025. Jadi pertama kali itu tahun 2022. Nah, siapa saja yang menyelenggarakan program BMK pada tahun 2022? Ada 17 universitas dan politeknik di Indonesia yang berhasil sebagai penyelenggara dari program BMK. Oh, oke. Ada di Jawa Timur tuh ada 4, antara lain ada Politeknik Negeri Jember, kemudian PPNS, kemudian Ciputra Surabaya, dan yang terakhir itu Universitas Brawijaya. Oke, Nah, baik. tujuannya untuk apa program BMK ini? Jadi bagi teman-teman nih yang punya jiwa entrepreneur, sebenarnya program ini digunakan untuk mematik semangat teman-teman dan memotivasi teman-teman yang memang dari awal itu pengen menjadi seorang entrepreneur. Jadi jangan sungkan ya bagi teman-teman yang memang pengen jadi entrepreneur, segera bisa join ke program BMK tentunya tahun 2022. Oke, sekarang udah tahu ya teman-teman apa itu WMK. Mungkin di sini ada Mas Valentino selaku alumni, bisa nih diceritain bagaimana pengalaman Mas Valentino selama masuk di program WMK ini. Baik, kalau ngomongin pengalaman tentunya seru banget mengikuti program Wirausaha Merdeka ini, dan selain itu juga banyak tantangan di dalamnya. Tapi hal itu malah menjadi sebuah penguat motivasi awal kami mengikuti program ini. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu banyak banget dan bervariatif, nggak monoton lah intinya. Oke. Seru banget. Boleh teman-teman kalau minat boleh gabung, dipersiapkan mulai tahun ini, mumpung belum buka. Saat ini kita sudah mengantongi 4 sertifikat kurang lebih. Jadi teman-teman kalau ingin banyak mendapatkan sertifikat, silahkan gabung. 4 sertifikat yang kami terima ini, yang pertama sertifikat edisi, yang kedua sertifikat bootcamp, yang ketiga inkubasi bisnis, dan yang terakhir sertifikat magang tematik. Kemudian kedepannya mungkin akan ada 2 sertifikat lagi ya Bu, mengenai uji kompetensi, sertifikat kompeten, dan juga sertifikat secara umum Wirausaha Merdeka, seperti itu. Wah, sangat seru sekali berarti ya Bu pengalaman di WMK ini. Mungkin teman-teman yang mau masuk ke WMK dari pengalamannya aja semenarik itu, jadi jangan ragu untuk masuk ke WMK. Oh belum, ada lagi benefit. Ya? Selain itu tadi, kita juga berpotensi untuk mendapatkan hadiah dan juga banyak sekali relasi tentunya. Wow, itu bisa mempermudah kita masuk ke dunia kerja ya Mas ya? Betul. Saya tambahkan ya sedikit ya, dari Oke. apa yang disampaikan Valentino itu sudah benar. Memang Valentino ikutnya di Politeknik Negeri Jember, sehingga yang diterima benefitnya yang disebutkan tadi. Oke. Namun karena di kampus Poliwangi pada tahun 2022 mengikuti juga program BMK di kampus PPNS, yaitu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, selain benefit yang disebutkan Valentino, mereka juga mendapatkan benefit dalam bentuk legalitas usaha. Oke. Bentuknya apa? Dalam bentuk CV. Jadi usahanya mereka itu sudah diakui legal. Nah, selain itu produk
yang dibuat oleh teman-teman ini salah satu contohnya ya teman-teman, Ya, dari bisa disebutkan mungkin salah satu aja Bu produk yang dari produknya. dibuat oleh teman-teman. Ini produknya Valentino nih, ada salah satunya. Mana Valentino? Oh, Yang bisa paling diambil wajah Mas. ini. Mungkin teman-teman Silakan. biar pada tahu nih. Bisa ditunjukkan di kamera? Oke. Nah, itu dia salah satu produk dari program WMK. Ini sudah di HKI kan. Wah, Jadi menarik sekali. jangan sampai atau mungkin khawatir gitu ya kalau beli produk-produknya anak-anak itu mengcopy paste idenya orang lain, itu enggak, karena sudah ada jaminan mereka sudah dapat HKI. Oke. Selain legalitas dari usaha ya. Baik. Mungkin untuk selanjutnya dari Mas Valentino, pengalaman yang paling diingat selama mengikuti program WMK itu apa, Mas? Kalau pengalaman paling diingat banyak ya Mbak ya. Iya. Kalau dari saya sendiri sih yang paling banget diingat itu waktu magang tematik. Karena kegiatan ini kegiatan yang paling panjang. Kegiatan apa itu, Mas? Kegiatan magang, namun tidak seperti MKI kalau di Poliwangi. Baik. Jadi kita terfokus ke ide usaha. Oke. Kita tetap magang kita diterjunkan langsung di dunia usaha, dunia industri, dan di sana kita dilatih untuk membuat sebuah ide usaha. Nah, di sana kenapa kok saya bilang yang paling saya ingat di sana? Karena di sana terdapat tantangan yang cukup berat bagi kita. Ya, tantangannya apa? Tantangannya itu menyatukan beberapa pikiran dari berbagai sudut pandang untuk menjadi satu ide usaha. Itu menurut saya paling sulit dan paling diingat. Oh, karena setiap orang lain itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya, Mas ya. Oke. Dan tidak ada yang salah dengan pendapat. Ya, siap-siap. Mungkin Nambahkan dikit ya. Boleh. Kenapa Valentino merasa harus menyatukan pendapat ya Valentino? Jadi gini ceritanya. Sebelum teman-teman ini dinyatakan lolos nih ya di program WMK, salah satu syarat yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama adalah mewajibkan punya ide bisnis. Bayangin aja nih kalau ternyata ketika ikut WMK, satu kelompok itu diisi oleh minimal 10 peserta ya? 8 nih. Oh, 8 sampai 10. Oke. 8 sampai 10 peserta. Nah, sehingga dari 8 ide bisnis itu harus dirombak menjadi satu produk. Satu ide bisnis yang nantinya hasil akhirnya berupa produk. Oke. Jadi memang sangat sulit ya, Bu. Pasti drama ya. Iya, Dramanya banyak Oke. Teman-teman yang ingin mengikuti WMK harus mempersiapkan apa aja, Bu? Mulai dari sekarang. Betul. Nah, Agar ini lolos. memang yang perlu diperhatikan dari program WMK. Insya Allah hadir di semester ganjil ya. Sekarang kan semester genap, nanti akan hadir di semester ganjil. Apa saja sih teman-teman yang harus dipersiapkan? Syarat yang pertama adalah teman-teman minimal berada di semester 5. Oke. Untuk program D3 dan D4. Kemudian karena sudah di semester 5 tentunya sudah menempuh 80 SKS. Nah, selain itu mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi teman-teman harus mendapatkan rekomendasi dari ketua program studi, kemudian yang akan diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi. Oke. Nah, terus selain itu tentunya punya ide bisnis, tapi jangan khawatir, ide bisnis ini bukan menjadi ide bisnis terakhir yang harus teman-teman jalankan. Jangan khawatir, karena apa? Di dalam WMK nanti teman-teman akan dibantu oleh coaching sama mentor yang tentunya produknya teman-teman ini nanti banyak sekali polesan. Oke. Jadi jangan khawatir, misalnya, Bu, saya belum punya nih ide bisnis, gimana dong? Boleh pakai ide bisnisnya teman-teman yang lain. Silakan, boleh. Toh nanti ketika lolos ya, dinyatakan lolos, yang diambil itu hanya satu sebesar 8 peserta sampai 10 peserta. Oke. Berarti sangat ketat ya, Bu ya, dari pengambilan produk itu. Baik, mungkin dari Mas Valentino, apa ada trik and tips untuk masuk ke program UMK ini? Sebenarnya untuk tips dan triknya itu tidak ada, Mbak, karena untuk batch pertama kali ini tidak ada
seleksi tambahan selain seleksi administratif nih, Bung ya. Betul. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan di batch kedua nanti ada tambahan tes, karena mengingat dari beberapa program MBKM lain di batch pertama nggak ada tes tulis, ternyata di batch 2 ada karena peminatnya nambah seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah kaget nanti kalau memang ada beberapa tes tambahan terkait seleksi. Namun teman-teman jangan takut, cukup dipersiapkan dirinya mulai dari sekarang, bisa diulik di websitenya Wirausaha Merdeka di laman MBKM. Mungkin teman-teman bisa melihat informasi lebih lanjut mengenai WMK di website yang sudah disediakan. Mas, ngomong-ngomong dari pengalamannya Mas Valentino, apa kapok mengikuti program WMK? Kalau untuk kapok, Berat ini kayaknya kayaknya kalau dibilang kapok itu terlalu jahat ya, Bu ya. Iya benar kan, enak-enak Karena kita kan? karena happy. Sudah dapat pengalaman juga. Pengalaman dapat juga. Oke. Benefitnya banyak sekali yang saya dapat. Kalau saya bilang kapok itu terlalu jahat lah. Ya, oke. Sebenarnya nggak kapok. Saya cukup merekomendasikan untuk adik-adik tingkat di Politeknik Negeri Banyuwangi yang saat ini tentunya semester 4 ya, Bu. Besok semester 5 silakan dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka. Oke. Terakhir nih, Bu, untuk Ibu pertanyaannya, apa harapan Ibu untuk program ini di tahun 2023 ini? Baik ya, karena tahun 2023 ini adalah bentar lagi ya program BMK itu launching. Jadi harapan saya adalah program BMK ini di tahun 2022 peminatnya paling banyak dibandingkan dengan program program MBKM lainnya. Ada 62 peserta pada tahun 2022. Nah, bayangan saya mempertahankan itu kan lebih sulit ya, daripada mendapatkan kembali. Harapan saya ya tahun 2023 semoga yang mengikuti program BMK lebih banyak lagi. Ayolah teman-teman, bagi teman-teman di semester 4 saat ini yang memang jiwanya itu jiwa entrepreneur, jangan ragu untuk mempersiapkan diri kalian mengikuti program Wirausaha Merdeka di tahun 2023. Dan semoga program BMK di tahun 2023 lebih baik secara sistem maupun lainnya lebih siap. Oke. Mungkin siapa aja sih yang bisa mengikuti program WMK ini? Baik ya. Jadi siapa aja yang bisa mengikuti program WMK ini? Yang pertama adalah teman-teman yang berada di semester 5 untuk program D4 dan D3 itu bisa join ke program BMK. Kemudian selanjutnya adalah tidak sedang menyusun tugas akhir. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah tidak mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal. Jadi anak-anak ini atau teman-teman yang mengikuti program BMK ini tidak boleh mengikuti perkuliahan di kampus asalnya. Karena apa? Karena teman-teman nanti banyak kegiatan yang sifatnya itu ke kampus yang dituju. Contoh kalau Poliwangi sendiri harus banyak mengikuti program ke Polij dan PPNS. Sehingga susah ya kalau misalnya teman-teman yang lolos program BMK ini untuk ikut kuliah di Poliwangi sekaligus mengikuti program BMK di kampus tujuan. Nah, selanjutnya yang paling penting nih teman-teman harus mendapatkan rekomendasi dari siapa? Dari ketua program studi yang selanjutnya nanti mendapatkan legalitas dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini tidak syarat wajib, tapi harusnya dipersiapkan. Apa? Ide bisnis. Masa kita mau jadi entrepreneur tapi nggak punya ide bisnis? Nah, jadi harus punya ide bisnis yang nggak wajib dan yang yang sifatnya itu ada aja. Jadi nggak harus yang ide bisnisnya tuh bagus, muluk-muluk, yang sudah kayak startup gitu, enggak. Pra startup pun boleh ikut join di program ini. Itu saja sih, semoga syarat-syarat semuanya itu sudah dikantongin sama teman-teman ya. Jadi bisa lanjut ikut join ke program BMK tahun 2023. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai program WMK. Bagi teman-teman yang ingin ikut program tersebut bisa disiapkan mulai sekarang. Saya Feni Eldiana pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.